Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Ester pasal yang kedua. Di mana kita ketahui bahwa Ester yang pertama itu tentang Ratu Wasti, istri Raja Persia Ahasiweros, dikeluarkan dari istana, digantikan oleh Ester nanti pada akhirnya. Nah, bagaimana proses naiknya Ester menjadi ratu di Persia, saudara? Kita ingat ya, bahwa pembuangan ke Babel selama 70 tahun hampir selesai. Dan pada waktu itu Babel dikalahkan oleh Raja Persia. Sehingga otomatis kuasa atas para tawanan Babel sekarang berpindah ke Persia, termasuk orang Yahudi. Nah, ketika hampir waktunya kerajaan Yehuda yang dibuang ke Babel 70 tahun itu kembali ke Yerusalem, maka peristiwa ini dimunculkan. Supaya apa? Karena ada usaha ingin membasmi orang Yahudi oleh orang Persia, yang nanti diwakili oleh Haman, yang sangat benci kepada orang Yahudi. Tetapi tangan Allah menyertai bangsa pilihan ini. Nah, salah satu skenario Allah supaya orang-orang Yehuda yang ada di Persia itu tetap terpelihara, maka Ester akan masuk di lingkungan kerajaan. Supaya nanti lewat Ester itu keputusan-keputusan Raja Ahasiweros dapat diberi masukan supaya orang Yahudi tetap terpelihara di Persia. Nah, bagaimana kisahnya ketika Ester diangkat menjadi ratu? Mari, sebelum kita membaca, kita merenungkan dan mengambil rema di dalamnya, kita minta Tuhan mengurapi kita. Kita sembah Dia, saudara. Sebab Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Haleluya, Yesus. Ora la raba ya la raba ya la raba. Kami datang kepadamu, mempersembahkan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh.
serah penuh. Haleluya, Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami, berdoalah atas Sebab Engkaulah Kau Allah yang besar, Kau ajaib dan mulia. Namamu ditinggikan, namamu dimasyurkan, ya Bapa. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kami punya Tuhan yang besar, yang ajaib, maka iman kami tetap bergantung kepadanya. Sebab Allah dan Tuhan kami adalah Tuhan yang menjaga, melawat umatnya, memagari dengan kasih setianya. Tangannya tidak pernah terlepas dari tangan kami. Itulah sebabnya sorak-sorai kami, pujian kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Mari urapi kami supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan. Sehingga hidup kami dipimpin oleh kebenaran firman Allah ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, di dalam pasal yang kedua dari kitab Ester ini, ada dua bagian atau dua perikop. Yang pertama adalah Ester diangkat menjadi ratu untuk menggantikan Wasti, ratu yang dibuang atau diceraikan oleh Ahasiweros. Lalu perikop yang kedua, bagaimana Mordekai itu masih saudara dekat dengan Ester, saudara. Itu mengetahui suatu persekongkolan yang akan mencelakakan Raja Ahasiweros. Nah, bagaimana kisahnya? Tidak akan kita baca semuanya ya, hanya ayat-ayat yang mendukung itu karena waktu ya saudara. Mari
Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Ester diangkat menjadi ratu. Perjanjian Lama halaman 526. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Jadi setelah sekian lama Ahasiweros mengusir Wasti, rupa-rupanya dia terkenang akan ratu itu, saudara. Dan bagaimana keputusan yang sudah diambil itu. Maka sembah para biduan raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Tujuannya untuk menggantikan Ratu Wasti ini, saudara. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Dan hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu, ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Jadi ini masih kerabat atau satu suku dengan raja pertama Israel, yaitu Saul. Yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi bapak dan ibu Ester ini sudah mati, saudara. Lalu Ester diangkat anak oleh Mordekai, di mana mereka mengalami pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Nah, ketika Babel dikalahkan oleh Persia, sekarang orang Yahudi berpindah tuan. Yang tadinya ditindas atau diperbudak oleh Babel, sekarang ada di wilayah Persia, yaitu wilayah benteng Susan itu. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Nah, singkat cerita, ketika ingatan Raja Ahasiweros kepada Wasti itu muncul kembali dan rupanya sangat mengganggu dia, oleh para sida-sida, hulu balang raja mengusulkan, "Raja, carilah gadis-gadis wilayah Persia ini yang cantik-cantik, ya, yang potensial, yang masih dara, supaya dia dipersiapkan untuk pengganti Ratu Wasti. Dari yang dikumpulkan nanti diseleksi, nanti akan muncul satu pengganti Ratu Wasti itu." Dan usul itu diterima baik oleh raja tadi, seperti yang kita baca, saudara. Singkat cerita, maka oleh Hegai itu perawat perempuan-perempuan di Persia, di kerajaan Susan itu, mereka dikumpulkan. Dipersiapkan ketika raja memanggil mereka, apakah mereka lolos sebagai pilihan raja pengganti Wasti atau tidak. Nah,
Di situ ada Mordekai membawa anak angkatnya yaitu Ester. Ester disodorkan, didaftarkan dalam pemilihan itu. Dan tanpa memberitahukan latar belakang kebangsaannya, Ester lolos, saudara. Saudara tahu, ini semua sekali lagi skenario Tuhan. Kita nggak tahu bagaimana rumitnya pemilihan atau penyeleksian itu. Tapi ternyata Ester yang asli orang Yahudi, itu pun lolos. Dan ketika Ester ada di lingkungan sida-sida yang dipersiapkan, perempuan yang dipersiapkan untuk menggantikan Wasti itu, ternyata Ester ada di dalam hati Hegai, si perawat tadi, saudara. Saudara tahu, Ester mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Mendapatkan kemudahan-kemudahan, bahkan hal yang istimewa. Bagaimana Ester juga dipersiapkan seperti perempuan-perempuan Persia lainnya. Dan pesan Mordekai kepada Ester, jangan sekali-kali kamu membuka topengmu bahwa kamu adalah orang Yahudi. Seolah-olah memang menutupi kebangsaannya. Tetapi ini demi skenario penyelamatannya. Dan Allah mengizinkan itu, saudara. Allah tidak menolak hal itu. Dan singkat cerita, Ester betul-betul dipersiapkan menjadi pengganti Ratu Wasti itu. Sekali lagi saya ingatkan, sekalipun kitab Ester ini tidak menyebutkan Allah secara tegas, tetapi kita lihat Allah menunjukkan pemeliharaannya yang terus-menerus atas umat Yahudi. Allah mengarahkan, mengesampingkan, dan mempergunakan berbagai tindakan orang yang ada di wilayah Persia itu, saudara. Untuk apa? Tujuannya cuma satu, memelihara bangsa Israel di tanah asing, tanah pembuangan di Persia itu. Sekali lagi, kita tidak menemukan kata Tuhan di dalam kitab Ester ini. Tetapi tangan Tuhan selalu menyertainya. Kitab Ester menceritakan pemeliharaan Allah yang luar biasa bagi kelangsungan hidup bangsa Yahudi. Dan mari kita lihat, kalau kita baca selanjutnya, saudara, Ester betul-betul mempersiapkan diri bukan hanya sebagai pengganti Ratu Wasti. Tujuan utama Allah menempatkan Ester di lingkungan kerajaan Persia, khususnya di Puri Susan itu, tidak semata-mata hanya mengganti Ratu Wasti. Tetapi Tuhan sedang memakai Ester supaya lewat pemilihannya sebagai ratu bagi Ahasiweros, bangsa Israel, umat kepunyaan Allah terpelihara. Nah, saudara, kita lihat. Saya sangat kagum dengan Ester ini, ya. Dia punya pemikiran begini. Ini nggak main-main. Ini bukan masalahku. Ini bukan hanya masalahku saja, tetapi ini masalah bangsa. Ketika Ester betul-betul nanti dipilih, saudara, apa yang terjadi? Ester tidak membanggakan kedudukannya sebagai ratu pengganti Wasti. Justru dengan terpilihnya Ester untuk menjadi permaisuri bagi Ahasiweros, ini mengemban tugas yang berat. Tugas yang berat. Mengapa? Karena Mordekai, ayah angkatnya itu berpesan, kamu jangan main-main. Kalau Tuhan sampai mengizinkan engkau menduduki kursi permaisuri, itu karena Tuhan ingin menyelamatkan bangsa kita. Jadi jangan sombong, jangan egois, jangan mementingkan dirimu sendiri. Sekalipun kau punya kedudukan dan kuasa yang baru. Dan itu betul-betul didengar oleh Ester. Ester tidak meremehkan nasihat Mordekai ini. Ia tidak lupa akan asal-usulnya. Ia tidak melupakan kebangsaannya. Dan dia tidak melupakan warisan rohani yang diberikan nenek moyangnya kepadanya. Bahwa dia adalah bangsa pilihan. Sekalipun engkau duduk
di pemerintahan tertinggi di kerajaan asing ini. Tetapi engkau punya latar belakang bangsa pilihan. Ketika kita membaca dan merenungkan Ester ini, saudara, kita teringat bagaimana Yusuf, salah satu anak dari Yakub, ketika dia dijual sebagai budak di Mesir. Dia menjadi perdana menteri di Mesir. Menjadi orang penting di Mesir. Tapi Yusuf tidak pernah lupa asal usulnya, jati dirinya. Bahwa dia adalah bangsa pilihan. Orang Ibrani. Maka ketika dia ada di lingkungan kerajaan Fir'aun pada waktu itu di Mesir, dia tetap menjaga hidupnya sebagai bangsa pilihan. Bahkan dia berusaha untuk apa? Membawa keluarganya supaya terpelihara di Mesir. Dia ingat bahwa dia adalah orang Ibrani, bangsa pilihan. Belum lagi Musa. Musa juga begitu. 40 tahun pertama sejak dia lahir. 40 tahun pertama dia ada di lingkungan Mesir. Disebut sebagai pangeran Mesir. Diproyeksikan untuk menjadi orang penting di Mesir. Mungkin orang keduanya Firaun. Tapi ketika Musa menikmati keindahan, menikmati kesuksesan kejayaan Mesir, dia tidak lupa ketika diingatkan bahwa engkau adalah orang Ibrani. Dalam hal ini, entah Yusuf, entah Musa, atau Ester, dipakai Tuhan supaya memelihara umat Allah ini di negeri asing. Dan mereka tidak kehilangan identitas sebagai bangsa pilihan. Pelajaran pertama buat kita. Ingat ya, kita di dunia ini sebagai orang asing. Yesus pernah berkata, engkau berasal dari surga. Sebagai umat pilihan Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita menjadi umat kepunyaan Allah. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Kita menjadi warga negara kerajaan surga. Namun sebelum kita ke sana, saudara, kita ada di negeri yang asing, yaitu dunia ini. Di bumi ini. Kita diingatkan, sekalipun engkau sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, sekalipun engkau sedang diangkat jadi kedudukannya menjadi anak Allah, engkau bangsa pilihan, imamat yang rajani. Tuhan berpesan buat kita semuanya lewat Ester ini. Jangan lupa jati dirimu. Engkau bukan milik dunia lagi. Engkau adalah milik kepunyaan Allah. Nah, ini yang dapat kita ambil bagian dari peristiwa Ester bersama dengan Mordekai dan bangsa Israel yang masih tertinggal di Persia itu, saudara. Nah, ketika Ester dijadikan ratu, ya, Ester menduduki tempat yang terpuji, terpandang, tempat yang sangat dirindukan oleh gadis-gadis Persia itu. Ya. Dan ketika itu juga orang Yahudi terangkat kedudukannya, terangkat derajatnya. So lihat, dari orang buangan lalu mendapatkan posisi penting di kerajaan asing itu. Kenapa, saudara? Karena ternyata Ahasiweros, raja Persia itu, yang dulu pernah mengusir Ratu Wasti yang tidak taat itu, dia mencintai Ester melebihi para perempuan-perempuan yang lain sehingga memilihnya menjadi ratu. Ini terangkat kedudukan orang Yahudi. Orang Yahudi sangat dihormati di Persia gara-gara Ester. Dan tentunya, saudara, atas saran Mordekai. Dalam hal ini memang seolah-olah memang pemikiran Mordekai, seolah-olah yang mengatur Mordekai. Tapi sekali lagi, Allah memakai Ester dan Mordekai. Sama seperti Allah mengatur dan memilih saudara dan saya untuk menjadi alatnya di negeri yang asing itu, di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita semuanya terpelihara, terbebas dari ancaman para musuh, terbebas dari jerat rayu si iblis itu. Demikianlah Tuhan memelihara kita, seperti Dia memelihara orang Yahudi yang tersisa di Persia. Namun, saudara, setiap kali pengangkatan kedudukan orang Yahudi,
Dari tadinya orang tawanan atau budak diangkat masuk ke lingkungan istana. Lalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dari penguasa atau raja pada waktu itu. Ada saja hal-hal yang merintangi dan ada saja orang-orang yang iri. Saudara tahu, keputusan Ahasiweros untuk mengambil Ester sebagai ratu pengganti Wasti itu banyak yang tidak setuju. Orang Persia banyak sekali yang tidak setuju. Nah, mari kita lihat seperti apa peristiwa selanjutnya setelah Ester menjadi permaisuri. Di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 23 dari pasal yang kedua ini. Mordekai mengetahui suatu sekongkolan. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiar mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Ester, sang ratu. Dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulakan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan dalam kitab sejarah di hadapan raja. Sekali lagi, Ester sudah ada di lingkungan wilayah dalam kerajaan. Mordekai masih bebas keluar masuk entah ke dalam lingkungan istana atau keluar, dan itu ada pintu gerbang. Di pintu gerbang itu biasanya Mordekai duduk situ. Sambil apa? Sambil memperhatikan keadaan Ester seperti apa. Ya. Lalu di tengah-tengah dia ada duduk-duduk di pintu gerbang itu. Dia dengar akan ada usaha dari dua orang yang sakit hati. Yang namanya Bigtan dan Teres ini ingin membunuh raja, yaitu Ahasiweros. Tentunya Mordekai ketika mendengar itu, wah hatinya gundah gulana. Ini ada orang yang ingin bikin huru hara. Nggak tanggung-tanggung yang diincar raja. Yang diincar Ahasiweros. Nah, Mordekai nggak punya akses kepada raja. Mordekai nggak punya akses untuk bisa langsung menghadap pada raja. Maka satu-satunya cara, dia berbicara kepada Ester. Hei Ester, ketika aku ada di pintu gerbang, aku dengar desas-desus. Dan ini sumber yang dapat dipercaya karena aku sendiri yang mendengar. Oleh sebab itu, sampaikan berita ini bahwa Raja Ahasiweros terancam keselamatannya. Ada dua orang yang akan berusaha membunuh raja. Namanya adalah Bigtan dan Teres. Jika engkau punya kesempatan pertama untuk berbicara kepada raja, sampaikan itu. Sampaikan. Aku yang membawa kabar itu kepadamu. Singkat cerita, sandi rahasia yang diberikan dari Mordekai kepada Ester ini disimpan oleh Ester. Dan ketika diizinkan Ratu Ester ini bertatap muka dengan Raja Ahasiweros, disampaikanlah berita ini. Raja tidak langsung percaya, saudara. Raja tidak langsung percaya. Maka dipanggillah orang-orang pilihannya. Untuk apa? Menyelidiki. Menyelidiki. Apakah benar berita yang disampaikan Ester kepadaku ini tentang bagaimana nyawaku terancam oleh dua orang itu? Selidiki. Dan setelah sekian lama diselidiki, apa yang terjadi? Ternyata berita itu benar. Dan ketika berita benar, saudara, singkat cerita, dua orang yang ingin membunuh raja ini ditangkap dan disulakan. Disulakan itu digantung dengan cara dipakukan pada sebuah tiang kayu. Disulak, ya. Dan itu sampai mati, saudara. Apa yang terjadi? Raja terselamatkan dari rencana pembunuhan. Otomatis
jasa-jasa Ester itu makin dipandang oleh raja sebagai jasa yang besar. Sekalipun raja belum tahu bahwa dia adalah orang Yahudi. Tapi nanti suatu saat saudara, akan terkuak bahwa Ester dan Mordekai adalah orang Yahudi. Dan nanti mendapat ancaman. Tetapi mari kita lihat dulu pada peristiwa pasal yang kedua ini. Ketika Ester dan Mordekai mewakili orang-orang pilihan Tuhan, ada di lingkungan kerajaan asing dan punya pengaruh di situ. Ingat, ketika mereka berdua ini tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang atur. Tuhan yang atur. Di sini kita tidak membaca bagaimana telik sandi. Telik sandi itu rahasia, tim rahasia gitu ya. Ya. Itu intel-intelnya Ahasiweros kok ya nggak mencium hal ini. Kenapa agen-agen rahasia kerajaan Persia ini tidak bisa mencium persengkongkolan yang jahat ini? Tapi mengapa justru Mordekai yang menciumnya? Mengapa Mordekai yang mendengar persengkongkolan ini? Kita bisa melihat. Belum lagi bagaimana cerobohnya dua orang yang ingin membunuh raja itu. Kok ngomongnya di pintu gerbang? Yang notabene pintu gerbang adalah tempat orang berkumpul. Tempat orang apa? Banyak sekali ada di situ. Ya walaupun dengan cara bisik-bisik. Tapi kita melihat Mordekai mendengarkannya. Saudara tahu apakah ini kebetulan? Bukan. Semua ada di dalam skenario Tuhan. Bahkan ketika tim telik sandi atau intelnya Raja Ahasiweros tidak mendengar berita ini. Justru dari Mordekai. Karena ini memang rencana Tuhan. Sekali lagi dengar baik-baik. Sekalipun tidak ada nama Tuhan dan Allah di dalam kitab Ester ini. Tetapi tangan Tuhan, rencana Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan itu nyata benar bagi bangsa pilihannya. Dalam hal ini Allah memakai dua orang ini, Ester dan Mordekai, supaya bangsa Yahudi, khususnya kerajaan selatan, kerajaan Yehuda yang dibuang ke Babel dan sekarang ada di Persia, terpelihara, terjamin keselamatannya. Berbagai upaya untuk melenyapkan bangsa Israel, orang Yahudi itu, dilakukan oleh para musuhnya. Tetapi berapa kali mereka berusaha, berapa kali juga Allah memeliharanya. Dari kitab Ester kita bisa melihat, Allah tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya. Allah tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Allah tidak pernah melepaskan pandangannya, tangannya, hatinya, belas kasihannya kepada umat pilihan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, sekalipun saat ini kita sedang dalam keadaan yang mungkin tidak enak, dalam keadaan yang Tuhan izinkan penderitaan terjadi. Mungkin karena kesalahan kita. Atau mungkin karena kita nggak salah tapi Tuhan izinkan. Percayalah. Mata jasmani kita tidak bisa melihat Tuhan. Tangan jasmani kita tidak bisa memegang Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan anaknya berjalan sendiri. Sebab bersama dengan Tuhanlah kita sanggup, kita cakap menanggung segala sesuatu. Seperti bangsa Yahudi yang ada di Puri Susan, di wilayah kerajaan Persia, lingkungan Ahasiweros ini. Manusia punya rencana, tapi Allah yang menetapkannya. Manusia punya cara-cara, tapi Allah yang memutuskannya. Oleh sebab itu, dalam keadaan apapun juga, tetap berpeganglah kepada Tuhan. Sebab bersama dengan Tuhan, kita sanggup mengalahkan musuh-musuh kita. Bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala sesuatu. Dan itulah kitab Ester pasal yang kedua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mendapatkan jawaban atas kerinduan kami mengerti mengapa seolah-olah Allah tidak menolong bangsa Israel. Mengapa nama Tuhan tidak tercatat dalam kitab Ester?
Sekalipun hal itu terjadi, namun Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Di tempat yang asing, di negeri yang asing, sebagai orang buangan, Tuhan tetap menyertai. Mereka dibuang memang sudah keputusan Tuhan karena dosa-dosa mereka. Tetapi ketika ada dalam tanah pembuangan, Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan memakai Ester dan Mordekai, supaya bangsa Yahudi ini terpelihara. Kaum sisa ini nanti boleh kembali ke Yerusalem, kembali ke tanah air mereka, untuk menjadi umat pilihan di tempat yang Tuhan tetapkan. Demikianlah kami ya Tuhan, di negeri asing, yaitu di dunia ini. Ini bukan tempat kami yang kekal. Kami punya tempat yang kekal, yaitu di rumah Bapa di surga. Selama kami ada di tempat yang asing ini, banyak sekali godaan, banyak sekali rintangan, banyak sekali penderitaan yang ada dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya, sekalipun mata kami tidak bisa melihat Tuhan, tangan kami tidak bisa meraba Tuhan, tapi kami tahu dan yakin percaya pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami mengucap syukur. Kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Tangannya tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Ingatkan itu pada kami senantiasa, supaya kami tampil sebagai pemenang. Berkati kami ya Tuhan, berkati keluarga demi keluarga, berkati usaha bisnis pekerjaan anak-anak-Mu, berkati pelayanan kami. Lewat pembelajaran di Bible Study Online CK7 ini, kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dan kami akan berjalan di dalam terang kasih ilahi itu. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.